Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma 'indal muslimin wal mu'minin wa ja'ala ibadal haji wa 'indal adha. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatal muti'in wat tawwabin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manan anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Baik pemirsa di mana saja berada, pada hari ini kami akan menyapa semoga pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan berbagai rahmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa, pada kesempatan ini kami pengen menyapa pemirsa. Menyapanya ialah yaitunya dengan menyampaikan anjuran ibadah yang sangat besar pada bulan ini, yaitunya menyongsong tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan Hari Raya Haji atau Hari Raya Idul Adha atau disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Jadi pemirsa, pada kesempatan ini pada bulan ini yang disebut dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah pada tanggal 10 Zulhijjah nanti akan kita rayakan, yaitunya Hari Raya Idul Adha yang dikenal dengan Hari Tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 pada hari itulah umat Islam menggalakkan ibadah yang berbagi namanya, yaitunya penyembelihan hewan kurban, dimulai semenjak selesainya sholat Hari Raya Idul Adha. Pada tahun ini umat Islam ialah berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan ini adalah salah satu kesempurnaan daripada ibadah daripada umat Islam melengkapi rukun Islam yang kelima. Belum sempurna Islam seseorang itu kalau mereka yang mempunyai kelebihan rezeki, yang mempunyai kekayaan, mereka tidak mau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, artinya mereka belum sempurna Islam mereka. Kenapa? Karena belum melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka pada tahun ini, sebagaimana yang kita lihat di media, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 118 orang ini sudah dilepas untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan kita berdoa semoga jemaah haji dari Kabupaten Pesisir Selatan dan dari kabupaten-kabupaten lain dan seluruh Indonesia dan umumnya seluruh dunia, semoga rangkaian ibadah haji ini bisa dilaksanakan dengan baik dan terlaksana. Dan kita berdoa semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang diridhoi, dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala dan balasan surga Jannatun Naim, endahnya amin ya Rabbal Alamin. Bahwasanya pada bulan ini umat Islam yang sudah berada di kota Mekah secara agama mereka itu ialah sudah dipanggil dengan lambaian kalimat labaika Allahumma labaika la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka la syarika laka labaik. Apa artinya?
umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah dengan segala rahmat dan dengan segala nikmat, dan kami mensyukuri nikmat dan pemberian-Mu itu, dan bukanlah kami golongan daripada kaum yang bersekutu dan menyekutukan kekuasaan-Mu ya Allah. Jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, wajib atas umat Islam itu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, itunya bagi umat Islam yang mampu dan berkemampuan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji ke sana. Jadi ini adalah salah satu anjuran di dalam agama Islam. Maka bagi umat Islam yang mampu dan mempunyai harta kekayaan, maka jangan tunggu-tunggu lagi, tapi ialah harus melaksanakan ibadah haji ke Baitullah demi kesempurnaan dan kelengkapan daripada rukun Islam itu sendiri. Kemudian pemirsa, di samping umat Islam yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu, dan ada ibadah yang sangat besar lagi, amal ibadah pahalanya, yaitunya melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Apa itu hewan kurban? Ibadah sosial, ibadah berbagi antara yang kaya dengan yang miskin. Ibadah kurban adalah jembatan berbagi untuk yang kaya dan yang miskin. Kalau yang kaya, mungkin satu kali dalam satu minggu bisa menikmati lezatnya daging kurban, gurihnya daging kurban, itu yang kaya. Tapi kalau yang miskin, mungkin satu kali dalam satu tahun inilah yang ditunggu masa-masa berbagi orang kaya dengan orang miskin. Karena orang miskin adalah setiap tahun inilah mereka menunggu datangnya ibadah kurban, pembagian daripada orang yang kaya. Maka di dalam agama Islam, orang-orang yang kaya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam agama sangat dianjurkan bagaimana dalam hadis Rasulullah, man kana lahu sa'atum falam yudi falam yukarwabana musallana. Apa artinya? Barang siapa di antara hamba-hambaku yang mempunyai kelebihan rezeki, maka hendaklah ia melaksanakan ibadah kurban. Kalau mereka mempunyai kelebihan rezeki tidak mau melaksanakan ibadah kurban, agama mengancam, maka janganlah dekat-dekati tempat sholatku. Coba bayangkan kaum muslimin, kalau agama sudah mengancam kita tidak mau melaksanakan ibadah kurban, jangan dekati tempat sholatku. Apa itu artinya? Sangat diancam oleh Allah, kita akan mati dalam keadaan tidak Islam. Apakah itu mati dalam keadaan Yahudi? Apakah itu mati dalam keadaan Nasrani? Karena ada hadis Rasulullah SAW sambungan daripada hadis yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudi' falyamut insyaallah au yahudiyah au nasraniyah. Apa? Barang siapa yang punya kelebihan rezeki kemudian dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, maka dalam hadis ini dikatakan maka hendaklah ia mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Ini ancaman yang sangat serius di dalam agama bagi orang yang kaya, bagi orang yang berpunya yang tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu ialah ibadah sosial, ibadah berbagi antara yang kaya dengan yang miskin. Maka pelaksanaan ibadah kurban ini ialah sebagai amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada masa-masa dahulu. Kata Allah di dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, maka hendaklah kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi pelaksanaan ibadah kurban ini ialah mengikuti milah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi sungguh pun milah agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita lakukan pada umat Nabi Muhammad sekarang ini
melainkan pelaksanaan ibadah kurban itu tidak saja sudah terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, tidak saja terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, akan tetapi sudah terjadi semenjak zaman Adam alaihissalam, sudah ada pelaksanaan anjuran melaksanakan ibadah kurban. Kenapa? Karena sudah terjadi pelaksanaan ibadah kurban itu di waktu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ibadah kurbannya diterima adalah ibadah kurban Habil, dan ditolak ibadah kurban Qabil. Kenapa ditolak? Karena ibadah kurban itu ialah ibadah ketulusan dan harus mengikuti tata krama berkorban, dan apa yang kita korbankan itu harus sesuai dengan anjuran agama, tidak boleh lari daripada ketentuan ibadah kurban. Apa itu ketentuan ibadah kurban? Misalnya sapi, kambing, domba yang akan kita korbankan tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh putus telinga, tidak boleh cacat kaki, tidak boleh cacat ekornya dan lain sebagainya. Itulah makanya ibadah kurban itu ialah yang bagus. Kenapa ditolak amal ibadah Qabil? Karena memberikan yang jelek, karena memberikan yang busuk-busuk, karena memberikan yang tidak sesuai dengan anjuran agama. Sehingganya peristiwa ibadah kurban itu pada zaman yaitunya Adam alaihissalam, pengorbanan Habil dan Qabil, Habil diterima, Qabil ditolak. Karena yang ditolak itu ialah memberikan yang jelek-jelek. Maka untuk itu bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah kurban, maka sapi kurbannya, kambing kurbannya, domba kurbannya harus yang bagus. Karena korban ini nanti akan kita jadikan sebagai kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah sebagai kendaraan yang bagus yang akan kita tumpangi nanti di akhirat nanti. Jadi pemirsa, ibadah kurban itu ialah ibadah yang sudah dilakukan pada nabi-nabi yang terdahulu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ada azas musyawarahnya, ada azas silaturahminya, ada azas saling mufakat antara orang tua dan anak, sebagaimana dikatakan oleh Allah tadi dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manan anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa artinya? Dan ingatlah tak kala Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, setelah anaknya Ismail menginjak kepada usia dewasa, sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Ditanyalah Ismail oleh Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi. Apa hai ayah dalam mimpimu? Mimpiku adalah untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Pikirkanlah olehmu wahai anak dengan sebaik-baiknya, dengan sematang-matangnya. Karena Ismail adalah sebagai anak yang sudah terdidik, sebagai anak yang sudah diasah keimanannya kepada Allah dan kesabarannya kepada Allah, keikhlasannya kepada Allah. Apa jawaban daripada Ismail? Wahai ayah, ayahku Ismail, ayahku Ibrahim, kalau seandainya memang itu perintah Allah, maka laksanakanlah ayah. Maka ayah nanti akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, sebagai seorang yang tunduk, sebagai seorang yang patuh. Maka dengan ketundukan dan kepatuhan itu yang akan dilakukan oleh Ibrahim, yang akan dilaksanakan oleh Ismail, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan terhadap Ismail yang akan dilakukan oleh Ibrahim diganti oleh Allah dengan seekor kibas atau seekor domba dan kambing. Maka begitulah, kalau keikhlasan sudah terwujud, maka Allah akan ganti yang lebih baik dan yang lebih baik yang akan dilakukan oleh seorang hamba dan hamba manusia di permukaan bumi, bagaimana yang sudah terjadi pada Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi pemirsa,
marilah kita pada tahun ini bisa melaksanakan ibadah berbagi, yaitunya ibadah kurban. Kalau tidak bisa berbagi pada tahun ini, bagaimana kita bisa menabung dan berhemat untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan ibadah kurban, karena ibadah kurban itu adalah nanti akan mengantarkan kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah yang sampai kepada Allah itu darah kurban, bukanlah yang sampai kepada Allah itu ialah bulu-bulu kurban, akan tetapi akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan niat serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan berbagai ibadah dan ibadah yang kita lakukan. Jangan lupa pemirsa untuk like, subscribe dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Wassalam, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.